One, two, three. Yes, pria sejati. Yes, yes, yes. Oke, Pak Kris. Say, Gimana kabar? puji Tuhan, baiklah. Pertanyaan standar kan. Gimana kabar? Habis nggak ada bahasa lain. Kalau mau nanya kabar itu gimana? Iya kan? Oke. Kayaknya kita kan udah melakukan prokes nih dalam podcast kita kali ini. Terus teman-teman kru juga sudah melakukan prokes. Bahkan ini tiap minggu kru kita itu setiap minggu, karena memang ini tugas pekerjaan mereka, setiap minggu lakukan swab antigen. Jadi protokol kesehatannya kita sudah jalankan. Jadi kita ngobrolnya lebih enak mungkin cepat masker ya. Mereka setiap minggu swab antigen itu. Iya. Hari. Kuping, korek kuping. Aduh, iya. Bagus juga sih. Kamu udah vaksin kan? Iya dong. Ya aman lah, saya juga udah vaksin. Sudah 3 kali kita ini. Mau keempat. Imunisasi. Oh iya, kita sekarang imunisasi. Ini udah kayak makanan lah sudah. Pak Kris, nyanyi dulu kita satu lagu lah. Boleh lah. Ya, kita nyanyi. Kau nyanyi aja, nanti aku Ada ikut satu lagu, nyanyi. ini lagu lama sekali sih, tapi nggak tahu lah ya. Kalau buat saya sih ini lagu bukan lagu lama. Ya. Lagu itu memang mungkin produksinya lama, tapi memang mau kapanpun dinyanyikan pasti asik-asik aja. Judulnya apa dulu? Yesus, aku mau melangkah. Ah, kau nyanyi aja sendiri, aku Pernah nggak tahu tahu. dong lagunya? Kau nyanyi aja, aku dengar. Chorusnya kayak gini. Yesus, aku mau melangkah. Tahu? Lebih tinggi dari hidup yang lama. Bahkan aku ingin terbang, melayang tinggi bersama denganmu. Sepanjang hidupku penuh liku kisah, tak pernah ku rasakan ya. Ada derita, ada juga nestapa. Itu jadi bagian hidupku. Namun sejak ku kenal pada Yesus, ku dapat kehidupan baru. Ku melangkah dan ku terus melangkah, yakin aku takkan salah. Yesus, aku mau melangkah lebih tinggi dari hidup yang lama. Bahkan aku ingin terbang, melayang tinggi bersama denganmu. Mantap. Pernah tahu dong lagu itu? Baru dengar hari ini. Ih, ini lagu dari zaman saya SMP ini. Kan beda daerah, beda lagunya. Masa sih? Baru ini dengar, kau nggak tahu lagunya. Kalau saya nyanyi pasti juga kau pasti ada. Boleh. Coba deh. Coba. Tadi kau main kunci apa ya? G. Aku main ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba
tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Lagu sepanjang zaman ini. Iyalah, Ih, tapi tetap abadi. Iyalah, iya. Ngomong-ngomong tentang lagu nih, pasti ada lagu-lagu yang paling kuat hari-hari ini. Lagu apa aja? Satu aja. Saya yakin kalau saya nyanyi lagu ini, Nah. kamu pasti tidak akan bisa nyanyi lagu yang saya akan nyanyikan. Kok ada? Tapi kalau Indonesia Timur, khususnya Papua, dia pasti suka lagu ini. Gimana? Di sana pulauku yang kupuja selalu tanah Papua, pulau indah, hutan dan lautmu yang membisu selalu cendrawasih burung emas, gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau ku puja selalu, keindahan alammu yang mempesona, sungaimu yang deras mengalirkan emas. Ya Tuhan, terima kasih. Saya dengar lagu kayak gini jadi udah kebayang Papua aja ya. Padahal belum pernah kesana sih. Baru sampai Ambon. Ya, sekalipun saya ada di Jakarta, tapi Papua itu spesial dan selalu di hati saya dan keluarga. Nah, ini yang mau kita ngobrol nih. Ada apa sih dengan Papua? Saya lahir besar di tanah itu. Saya lahir besar di satu kota yang indah, namanya Kota Sorong. Sekarang Provinsi Papua Barat. Sorong, Papua. Orang tua saya sebenarnya bukan orang Papua. Jadi dia dari Sulawesi Utara, dia tepatnya di Kepulauan Sangir, menikah, punya anak 4, lahir di sana dan mereka merantau tahun 1960-an. Ke Sorong. Sorong. Oh, jadi sudah menikah, terus Anaknya 4, iya. lalu mereka semua satu Hijrah. keluarga hijrah, pindah ke kota ini, Kota Sorong. Saya lahirlah di sana. Sehingga orang bertanya, asli mana? Asal dari mana? Aslinya mana? Saya selalu berkata dengan bangga, saya orang Papua. Jadi mereka terkejut. Iya, pasti loh. Kok putih, rambut lurus. Memangnya Papua seperti gini? Saya bilang ini adalah ciptaan Tuhan yang lahir di Papua Limited Edition. Ya, seperti itu. Makanya saya sangat cinta Papua. Nah, apa sih yang membuat punya kecintaan sampai begitu? Bukan hanya karena mungkin besar dan lahir di tanah Papua, tapi pasti ada hal-hal yang lain dari itu. Saya ingin lihat orang Papua itu hebat. Saya lihat semua kita diciptakan Tuhan itu sama. Ya. Jadi ada kesempatan-kesempatan yang bisa diraih. Teringatlah saya tahun 1991 selesai di Kota Sorong. Saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Keluarga saya, kakak-kakak saya sebenarnya tidak setuju karena mereka berpikir menjadi seorang pendeta itu susah. Sampai ada yang berkata begini, kalau kau menjadi seorang pendeta, kau menjadi hamba Tuhan, makan apa gitu. Saya jawab karena ya sekali lagi saya lahir di Papua, jadi saya menggunakan dialek orang di sana. Saya bilang ya saya makan nasi toh, saya mau makan apa lagi? Seperti itu, artinya saya akan tetap hidup. Dan kemudian saya berangkat ke Malang, saya ikut sekolah Alkitab di sana, di Batu Malang, dan
Selalu kalau saya ketemu orang Papua, saya selalu berkata, kita harus kembali. Kita harus kembali ke Papua, dan kita akan membangun negeri kita. Siapa lagi? Ya, saya selalu. Dan ketika saya sekarang lihat teman-teman seangkatan saya tahun 1991, kami semua waktu itu naik kapal Pelni, hari perjalanan luar biasa, di kapal laut, dan kemudian kami sama-sama, dan saya lihat sekarang teman-teman saya berhasil. Mereka balik ke Papua, dan mereka ada yang ketua sinode, ada yang menjadi gembala di gereja. Seperti itu kira-kira. Pilihan sedikit aja sih, nggak mau lebih dalam aja, hanya sedikit. Pilihan untuk jadi seorang hamba Tuhan, untuk seorang anak SMA pada saat itu baru lulus. Itu kan maksudnya, ya memang sih ada orang itu, tapi kan nggak umum. Dengan yakin sampai keluarga bilang, lu makan apa? Padahal kan keluarga Kristen, iya toh? Ya kan, memang bukan keluarga hamba Tuhan. Nah, hal apa sih yang paling mendorong banget sampai ini harus saya lakukan? Suatu saat saya dengar mama saya berdoa. Oh, mama berdoa? Setiap jam 5 pagi, dia pasti berdoa. Saya satu saat, ya antara setengah tidur dan bangun, saya dengar dia berdoa. Benarlah lagu yang dinyanyikan, di doa ibuku namaku disebut. Pasti bertanya, kok ibu yang berdoa, bapaknya kemana? Bapaknya pergi, belum pulang-pulang. Iya, ya itu cerita lain lah ya. Dia selalu berdoa begini. Dia sebutin nama anak pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, saya yang paling kecil. Dan dia berkata, dia pernah berdoa begini, saya dengar, Tuhan, saya menyerahkan Kris ke dalam tangan-Mu. Saya ingin dia jadi hamba Tuhan. Nah, itu. Saya mau beri yang terbaik untuk Tuhan melalui anak ini. Saya sih tidak mengerti apa-apa. Kok pada saat itu nggak ngerti. Ternyata itu hasil doa dari seorang mama buat saya. Sampai sekarang. Waktu mendengar itu, kira-kira tahu nggak maksudnya usia berapa sih? Nah, saya cuma pengen tahu aja kira-kira sekitar dari waktu doa itu sampai akhirnya saya mau jadi hamba Tuhan. SMP. SMP ya? Jadi sekitar 14-15 tahun. Jadi antara 3 tahun dia terus berdoa buat itu. Ya. Saya pikir sih bukan karena doa seseorangnya sih, tapi memang doa itu sesuai dengan sebuah rencana yang Tuhan buat. Oh iya, ya, saya percaya. Iya kan? Bukan karena sekarang kadang kan ada sebagian orang, iya doa seorang ibu, tapi kan memang bukan karena itunya gitu loh. Kebenarannya kan nggak kayak gitu. Kebenarannya adalah ya doa yang sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Nah kebetulan si mama sudah punya itu, sudah dapat hal itu, sehingga dia mendoakan. Ya, jadi puji Tuhan sih dari 5 bersaudara saya yang hamba Tuhan. Begitu. Berjalan nih waktu sampai dapat tentang Papua itu. Ya, karena memang saya lahir besar di Papua dan ingin melayani di Papua. Selesai saya pendidikan di Malang, saya menjalani tugas sekolah, praktek dan lain sebagainya. Tahun 96. Tahun 96. Saya balik lagi ke Papua. Setelah selesai studi ya? Ya. Beberapa teman saya berkata harus jadi gembala sidang, harus merintis jemaat. Saya bilang saya nggak dapat bagian itu. Ini yang kemudian membuat sesuatu yang berbeda. Apa itu? Yang berbeda adalah sampai sekarang 2021 ini saya nggak pegang jemaat. Bukan berarti saya nggak mau. Tawaran banyak ya? Tawarannya banyak. Di ibu kota negara ini juga ada. Oh, Jakarta juga sedang menunggu nih ya? Ada. Jadi? Tapi saya nggak mau. Bukan saya nggak suka. Tapi saya nggak mendapatkan suara Tuhan yang spesifik yang berbicara untuk saya akan memulainya. Apalagi yang di Jakarta ini. Seperti itu. Jadi saya berjalan sesuai dengan apa yang ada. Konsekuensinya ada. Dan saya jalani. Begitu. Tantangan apa sih, atau ya mungkin tantangan yang namanya waktu sedang menjalani itu yang
yang sampai hari ini tantangan itu tetap ada. Tuhan mengajarkan saya sampai hari ini selalu mengandalkan Dia. Tuhan mengajarkan saya untuk tidak boleh khawatir akan masa depan dan hidup ini. Tuhan mengajarkan saya untuk betul-betul 100% itu surrender, berserah hanya kepada Dia. Karena Agustus kemarin aku bersyukur ya, 30 tahun saya melayani Tuhan. Agustus. Saya belajar bagaimana tidak mengandalkan manusia. Saya belajar untuk tidak berhutang kepada manusia. Saya belajar untuk betul-betul berharap dan bergantung kepada Tuhan. Saya belajar dari semua perjalanan kehidupan saya dengan Tuhan. Saya belajar untuk melihat bagaimana Tuhan menyertai dalam perjalanan hidup saya dari hari ke hari sampai sekarang ini ketemu kamu, Oi. Kalau saya dulu sering dengar namanya tapi jarang ketemu orangnya. Itu aja. Kali-kali kita ketemu itu waktu di NSG setiap 2 tahun sekali ya. Iya, itu udah. Kamu di panggung, aku di belakang. Malu. Bukan belakang panggung, di Malu. belakang meja. Kan beda-bedain level. Bisa aja. Enggak lah. Oke, iya. Jadi ini kita sekarang bahasnya tentang hal itu dulu. Nanti ada hal yang lain lagi. Tadi tentang Papua, terus tentang panggilan, terus tentang tantangan. Ini mau lebih konkret lagi. Tantangan kan terus menerus nih sampai hari ini juga. Tadi udah 30 tahun ya di dalam pelayanan. Satu contoh lah, gimana sih menghadapi tantangan itu, kegentarannya seperti apa, dan sampai mengambil keputusan, Tuhan saya tetap berserah Tuhan. Sekalipun. Saya, Tuhan sebenarnya itu rekomendasi istri saya. Dia yang minta saya untuk ikut camp. Namanya Camp Pria Sejati. Oh, jadi ini dari sana nih salah satunya? Saya di restart lagi sama Tuhan. Di restart, kita mulai dari nol ya, kayak di pom-pom. Restart apa restart sih? Restart. Oh, Papua ngomongnya restart. Iya, kayak di pom bensin. Saya di restart lagi lah sama Tuhan. Kita mulai dari nol ya, Pak. 2005 bulan Agustus. 2005 Agustus. Itulah saya pertama kali ikut Camp Pria Sejati. Waktu itu saya sebenarnya berpikir kurang sejati apa sampai harus ikut. Cuma karena menghargai rekomendasi istri ya saya ikut. Tidak dengan segenap hati. Tapi sebelumnya sudah pernah tahu tentang? Nggak tahu. Oh, belum. Jadi nggak tahu. Benar-benar baru lah ya. Ya. Oke. Karena saya merasa bahwa saya punya posisi-posisi di Jayapura, di Papua. Saya punya jabatan yang saya menganggap itu luar biasa, ada sekitar 7 begitu ya, 7 jabatan saya. Begitu masuk Camp Pria Sejati, Tuhan bicara saya sederhana ketika saya baca spanduk yang bertuliskan kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Saya berpikir, Tuhan, gimana bisa sempurna seperti Engkau? Nggak mungkin gitu ya? Iya. Setengah aja nggak mungkin. Nah, disitulah statement itu, kemudian saya belajar. Agustus, kami beberapa teman-teman hamba Tuhan ikut di Bogor waktu itu, Gunung Bukit Doa apa tuh namanya? Tahun 2005, Immanuel atau Getsemani? Getsemani. Ya. Pulang dari sana September kami buat camp. Tahu nggak? Pulang dari Bogor, kami kembali ke Jayapura, kami buat camp lagi. Bulan Oktober apa? Ya, sekitar begitu. Tahu nggak? Saya dikasih panitia seksi konsumsi sub bidang. Sudah seksi ada sub bidang. Ini bukan sub makaroni, sub bidang. Seksi konsumsi sub bidang. Apa sub bidangnya? Ngusir lalat di atas makanan. Cuma itu? Iya. Yeah. Jadi setiap kali makan di siang hari, saya cuma hanya kipas-kipas saja. Silakan Pak, mari makan. Ini padahal peserta teman-teman saya juga. Tapi saya harus mengambil profesi itu. Supnya ditambah, silakan ambil lagi. Saya cuma hanya begitu. Banyak lalat ya? Jadi pertama kali saya di restart sama Tuhan, saya mengambil bagian itu. Dan saya menerima itu tanpa bersungut. Biasanya? Biasanya duduk manis dong. Biasanya dilayani dong.
Habis itu makan selesai, mereka ikut sesi cuci piring. Cuci piring. Cuci piring. Siapkan lagi. Dan yang terakhir setiap sore teman-teman akan berkata, GBU Grace, GBU Grace, GBU. God bless you. Itu berapa periode tuh kayak gitu? Saya lupa, tapi saya jalanin itu dengan setia. Tidak dianggap oleh orang, biasa saja. Jadi mulai dari camp itulah ya? Ya. Di restart dari nol. Di restart dari nol. Dari nol. Terus naik tangani Jayapura, terus Papua ini mulai membangunnya lagi, merintisnya lagi. Begitu. 15 tahun. 15 tahun. Sampai 2005 saya ikut, berat 2019. Oke. Sekitar begitulah. Kayaknya kita ngobrol gini kalau nggak ada kopi atau minum garing ya. Sebenarnya saya sudah sampaikan dalam hati saya sih, cuma baru kali ini kamu ngomong seperti itu. Saya tunggu itu jeda waktu. Jadi kita break dulu sebentar. Oh ya. Silakan. Kopi, ada pisang goreng. Kita cicip dulu ya. Oh ya. Cicip apa makan? Ya cicip dan makan. Oh ya. Oke. Harus jelas dong kalau sama saya. Detail. Tahu warna kan, bukan hitam yang jelas. Biru. Ya, biru. Nice kopinya, menarik. Suka kopinya? Oh ya. Ngomong-ngomong tentang kopi. Pak Kris katanya juga hobi ini, suka dengan kopi. Saya suka kopi, spesialnya kopi Wamena atau kopi Lanijaya. Papua lagi nih ya. Oh iya. Apa sih yang jadi kekhasan kopinya Wamena? Aromanya bagus. Dan saya kalau minum tanpa gula itu bagi saya sehat. Jantung saya bagus, semua bagus, sehat. Tidak kena di lambung. Apalagi minum dengan seruput dan segenap hati. Wes, karena cuaca sana memang dingin. Sangat nikmat. Wamena ya. Nah, tadi kan aroma bilangnya. Aroma yang seperti apa sih? Untuk apa ini? Kopi tadi. Itu aromanya tidak bisa disebutkan dengan kata-kata. Hanya saya saja yang bisa nikmati. Sekalipun kau barista pun punyamu sendiri, saya punya sendiri. Ya Gak bisa memang diterjemahkan. iya, betul. Seperti Selera itu. pribadi. Iya. Ya, itu makanya saya perlu menjelaskan, menanyakan itu. Iya. Karena kan ada orang sebagian kan semua ngaku-ngaku aromanya paling ini, kenapa seperti itu? Oke. Nah, tadi kita mau lanjutin obrolan yang tadi. Sampai dari usir lalat, ya kan? Terus cuma dikasih ucapan GBU Inggris, GBU ya. Terus diperluas lagi ke Jayapura tingkat wilayah. Nah itu Ya, ceritakan by proses ya, proses. Saya belajar juga untuk dengan situasi begitu, untuk jangan pernah mengeluh, melayani aja dengan sepenuh hati. Nah, saya pernah punya pengalaman juga tuh, selain usir lalat, admin merangkap-rangkap di panitia nih. Iya. Masih rekap semua, pagi bangun, lupa, belum mandi. Jujur saya waktu itu belum mandi. Pemimpin pujiannya telat datang. Bagian Acara udah registrasi mau mulai. Dari registrasi, langsung Kris pimpin pujian, siap. Itu registrasi udah 2 malam sebelum 1 malam belum udah. Iya, pusing gitu Alfa ya? Omega. Iya, betul. Terus seperti itu. Nah, pimpin pujian. Saya baru sadar, selesai pimpin pujian, belum mandi, belum sikat gigi, pakai sandal hotel. Luar binasa. Yang saya ingat lagi, teman-teman saya udah jadi pembicara. Padahal ini kami seangkatan loh waktu ikut Kempres Jati Bogor. Nah, di sini peranan iblis.
Biasanya dia provokator, dia memprovokasi saya. Lihat tuh teman-temanmu, mereka udah melayani. Benar, mereka udah melayani. Saya masih admin terus. Kapan kamu akan jadi bicara seperti mereka? Tuh sebentar mereka dapat PK, persembahan kasih. Kamu dapat God bless you, thank you very much. Tuhan memberkati saja. Betul. Selesai iblis provokasi begitu, teman-teman saya selesai sesi, mereka langsung pergi. Saya masih tetap ngurus, mereka bilang, Chris, thank you ya, God bless you. Benar. Tapi saya belajar untuk mengelola hati saya untuk tidak terpengaruh. Semua ada waktunya Tuhan. Kayaknya enak banget kayak gitu ya. Eh? Nggak ada pergumulan. Menurut kamu sih? Nah itu gitu. Iya gitu kan, itu menceritakan saya ambil begini. Iya makna sisi itunya lah coba. Dan saya pure, tidak ada jualan atau apapun. Biasanya kan orang menawarkan ya, nawarin, Chris coba kamu jual, jual ada produk. Kita jual produk apa gitu kan, dengan label ya supaya bisa membantu pelayanan. Saya pernah coba. Oh pernah coba? Pernah. Hasilnya? Saya nawarin, dia bilang, Pak nggak usah nawarin itulah. Bapak berdoa aja pasti saya sembuh. Pak nggak usah nawarin itulah. Bapak hidup aja dari iman. Bagi saya itu adalah teguran saya yang Tuhan pakai lewat orang itu untuk saya. Sehingga orang pernah tanya sama saya begini, Pak Kris, bagaimana hidup keluarga? Ya hidup. Bagaimana kehidupan sehari-hari? Haleluya. Belajar bersyukur. Ada yang sponsori kamu? Enggak. Dalam perjalanan itu, saya pernah ke Israel. Kamu percaya atau tidak percaya, Oi? Kamu percaya. Apa itu? Saya pernah ke Israel. Hanya dengan 50.000 rupiah. Saya dengar 2 kali ya. 2 kali. Dan itu kasih karunia. Gimana tuh bisa cuma dengan 50.000 sampai ke Israel? 50.000 rupiah, aku nggak bohong. Saya ditelepon sahabat saya, dia cuma berkata, Chris tolong bawa paspor. Oke. Saya ke rumahnya bawa paspor. Yuk siap ke Israel. Oke. Dengan rombongan, siap. Tapi duit nggak ada. Sebelum berangkat ke Israel dari Sentani, saya dapat pelayanan itu bulan Desember. Dapat persembahan 250.000. Saat itu? Iya. 250.000. Saya bilang sama istri saya bahwa saya nanti Natal dan tahun Natal tidak sama-sama kalian. Oh udah bilang gitu? Ya kita kan budaya orang Kristen kan pasti ada kue-kue lah, ada makanan atau apa. Ini 200.000 untuk kalian Natalan. Saya keluar dari rumah menuju ke bandara, itu saya menangis. Nah ini sisi manusia. Iya. Ini sisi manusianya. Betul. Sasiang itu yang semua dengar dari tadi kan. Itu yang buat saya nangis. Oke. 50.000. Memangnya kau suka sekali ya kalau saya menderita gitu ya? Bukan, karena gini. Nah kau belum tahu hasil akhir ceritanya. Iya sih, benar. Itu maksudnya gini. Yang aku tangkap ya, seringkali kan dari sosoknya Chris yang idealis banget sih gitu. Cerita misalnya, gimana kehidupan keluarga? Cukup kan berarti sudah gitu loh. Kita mau nanya apa lagi? Justru kan di bagian yang, nah itu tadi, saya menangis. Nah ini, itu loh. Tapi bukan maksudnya mau membesarkan, tapi kan jarang orang mendengar tentang hal itu gitu. Nah ini yang kita mau dengar. Jadi saya ke Bandara Sentani. Waktu itu tiket belum include airport tax. Jadi saya harus beli lagi airport tax. 30.000. Itu udah 50 ya? Iya, 50 dari rumah. Airport tax 30.000. Ke ibu kota negara 20.000. Menurut saya itu antara hikmat dan kebodohan tuh beda-beda tipis aja itu. Nah ada solusinya, antar dulu. Solusi dari iblis. Setelah saya dapat boarding pass, airport tax saya sisa 20.000 kan? Iya. Saya tunggu pesawat. Saya tunggu di ruangan tunggu. Iblis mulai provokasi. Chris, katanya pembicara pria sejati. Kan pasti banyak anggotanya dong. Iya. Masa? Katanya sudah keliling pembicara hebat. Mau ke Israel 20.000. Lalu dia provokasi, tapi dia memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya? Kalau Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan, iblis juga berkat, dia memberikan jalan keluar bagi saya.
Waktu itu belum ada WhatsApp, Iya, iya. SMS. Oh, oke, masih SMS. Dia berikan solusi dan kalimatnya. Apa itu? Kau ketik HP-mu, tolong bantu dalam doa perjalananmu, hambamu ini menuju ke tanah suci Israel. Rohani sekali. Kayaknya saya Kalimatnya tahu, jelas. Kalimat-kalimat kayak gitu. Dan dia Saya mikir, juga merekomendasikan kepada siapa saya harus mengirimkan wih, SMS langsung lengkap. spesifik ya. Ini memang ya. Saya sih pernah ngalami hal itu juga. Dia Ngalami terima maksudnya. berikan kalimat, dan yang kalimat tolong bantu dalam doa ini pun dia tidak berkata untuk tolong kirim ke gembala ini, ke pendeta. Kan biasa pendeta yang berdoa ya. Tolong bantu dalam doa. Hanya tolong bantu Saya dalam dalam doa. perjalanan. Tapi dia sudah membuat list Saya pejabat ini, pimpinan perusahaan ini, tujukan ke sini. yang semua bukan pendeta. Di mana pendeta minta bantu doa kepada mereka. Itu ya. Terus? Itu saya alami. Zaman ini saya rasa nggak ada. Mungkin nggak ada yang ketinggalan. Oh, asik. Saya nggak tahu. Tapi zaman saya punya pengalaman itu. Saya juga pernah punya pengalaman menerima, maksudnya terima seruan itu. Tolong bantu dalam doa. Iya. Oh, iya. Gitu. Dan syukurnya saya tidak lakukan itu. Syukurnya saya tidak lakukan. Saya tetap bertahan dengan 20.000. Pertanyaannya kalau sampai Jakarta, saya mau kemana? Nggak tahu. Rombongan dari Papua yang mau ke Israel belum berangkat. Tinggal di mana? Saya harus duluan berangkat. Tinggal di mana? Nggak tahu. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta, langsung aja duduk taksi Bluebird, kursi belakang tapi posisi tengah. Oh, Tahu tujuannya? lihat argo. Iya. Di mana sampai 20.000 berhenti di situ. Lanjut. Terus. Udah mendekati 20.000 tiba-tiba telepon masuk. Pak Pendeta posisi di mana? Jakarta. Lagi ngapain? Mau ke Israel. Kalau begitu arahkan taksimu menuju ke hotel di Kuningan. Seumur hidup sobat, saya baru tinggal di hotel yang hotel berbintang 5 pada waktu itu. 20.000 sampai di ibu kota. Tinggal di hotel berbintang 5. Jalanin. Nah itu. Nah, Dari poin itu saya belajar untuk tidak pernah, sekalipun saya sampai sekarang kenal banyak orang ya, mau di level apapun saya kenal. Saya tidak pernah akan memanfaatkan itu untuk kebutuhan hidup saya. Sekalipun saya susah. Karena ada lagu yang berkata, ku tahu Bapa peliharaku, dia baik. Saya akan lakukan apa tugas saya semaksimal mungkin. Saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Nah, akhirnya itu saya naik lagi. Tuhan bawa percayakan saya oleh CMN jadi pengurus wilayah dengan teman-teman yang ada. Orang tanya, apa sih rahasia melayani? Melayani tulus, nggak ada agenda-agenda apapun. Nggak ada. Jalani aja hidup ini. Pernah sampai ada orang yang datang ke rumah saya Sentani. Saya nggak ada ketemu istri saya. Dia cuma sampaikan begini, tolong ya sampaikan sama Krista Siang, jangan hidup terlalu jujur-jujur amat. Istri saya berkata, Pak, itu adalah modal hidupnya dia. Oh, istri bilang seperti itu. Iya, istri saya sampaikan sama dia. Itu modal saya sampai sekarang. Ya, orang mau memanfaatkan ya terserah, tapi saya mau jalani aja hidup seperti itu. Oke, ini saya lihat ada hal yang menarik sebelum nanti kita ada jeda. Kopinya aku bisa minum ya? Sambil minum. Soalnya kalau dingin harganya naik. Kan pasti sudah sering mengalami hidup dalam pertolongan Tuhan yang nyaris-nyaris. Kalau kata seorang hamba Tuhan, ngeri-ngeri sedap. Nah, dengan hal itu yang sering, pernah nggak sih terbersit? Maksudnya gini, nanti juga Tuhan pasti tahu. Tapi dalam sikapnya bukan sikap bergantung, tapi sikap, itu kan udah biasa. Nggak ada sampai kau ngomong ini. Nggak, hanya pengen tahu aja.
Ya saya beritahu nggak ada. Ya udah kita jeda. Nggak. Kita sambung lagi ngobrolnya tadi. Sampai di perjalanan pelayanan. Mungkin yang tadi bintang 5. Ya. Sekali seumur kan. Nah tadi kan nggak ada, bahwa nggak pernah tuh kepikir bahwa memang pasti sikap ngentengin atau biasa aja, bahwa pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Oke, nggak ada. Nggak ada. Nah, keseharian, setiap hari gitu, berarti semua bergantung sama Tuhan. Ya. Benar. Kebutuhan keuangan, Ya. bayar listrik, Ya. ya toh? Ya. Anak sekolah. Suatu saat saya dengan istri satu saat kami dua sakit malaria. Kompak nih sakitnya dua-dua terbaring. Sudah malaria, sakit malaria, demam tinggi gitu ya, gemeteran di rumah. Kami nggak beritahu siapa-siapa juga. Coba gantian aja siapa yang bangun, masak. Pas bukan duitnya nggak ada. Kalau duit nggak ada, habis sama sekali. Uang receh sih masih ada. Tapi kan ada di dalam kejemaatan, masa nggak ada yang kontak, nggak ada yang tanya, kasih taunya? Waktu itu nggak kepikir kali. Wih, sampai begitu ya? Jadi kami dua jalani sakit, uang pun hanya uang receh, mungkin nggak ada. Teringat saya itu ada singkong, ubi. Kalau orang Sorong bilang kasbi. Di halaman belakang rumah. Oh, tanam ya? Saya tanam. Oke. Jadi diambil singkongnya, diambil daunnya untuk lalapan. Singkongnya direbus, lalapannya ini. Sekarang ikannya nggak ada. Mau pakai apa? Duitnya uang receh. Terus? Lihat Tuhan ajaib. Datanglah seseorang. Pak Pendeta Shalom, ketuk pintu rumah. Dia bawa 1 ekor ayam. Bawa seekor ayam? Ya, 1 ekor ayam kampung hidup. Oh. Jantan, saya ingat betul. Besar. Saya tidak pernah telepon, saya tidak pernah berjumpa. Oh, jadi nggak kenal sama ini orang? Saya kenal. Oh, saya kenal. Saya kenal dia. Tapi lama gitulah saya nggak jumpa. Ketuk pintu. Penderisi Pak Pendeta. Iya Pak, ini lagi malaria. Lalu dia suruh saya untuk bawa ini ayam. Itu air mata langsung mengalir. Kenapa? Dia tidak akan membuat saya menderita. Karena saya pegang ayat Mazmur berkata, orang yang hidup benar sampai anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Saya pakai prinsip itu. Terserahlah orang mau menerjemahkan apa idealis kah atau enggak. Kalau saya ingin lihat itu. Karena saya pernah membuat sebuah komitmen bahwa saya yakin Tuhan akan pelihara saya. Itu saya sudah buktikan dari tahun 91. Tidak bayar SPP uang semester. Lulus tanpa ijazah. Cuma terima map tanpa ijazah. Tahu kenapa? Nggak bayar. Belum bayar? Iya, belum bayar. Belum bayar SPP. Terus saya mau protes sama Tuhan. Ya enggak lah. Saya alami itu, Tuhan pelihara. Jadi ada masa susah saya, tapi saya buat itu jadi happy. Saya buat itu sukacita. Kami jalani hidup itu enjoy. Orang berkata, sampai pernah ada satu perusahaan Indonesia, vice president. Dia hanya telepon, Pak Pendeta, saya disentari, oke, tapi saya mau tidur di rumahmu. Hah? Ya saya oke aja. Jadi dia datang? Dia datang. Saya bilang, saya hanya punya AC. Oh nggak apa-apa, tapi angin cepoi-cepoi. Oh nggak apa-apa,
Tapi kan dia sudah pikir, nih mateng deh. Karena orang Jakarta kan AC. Saya enggak, kipas angin. Dia pengen tidur di rumah kami. Jalan silakan aja, tapi tidur apa adanya ya. Oh iya. Dia ingin lihat gimana sih Kris Siang itu hidupnya dengan keluarga. Sederhana. Itu aja yang dijalani. Nah, Tuhan bawa kami. Memang setiap perkara yang kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Tanggung jawabnya naik. Tapi satu saja, jangan jadi sombong. Jangan rasa hebat. Ada orang-orang di sekitar kita yang bersama-sama. Nah itu. Jadi Tuhan percayakan lewat CMN saya pengurus wilayah. Naik level nih ya. Iya, seperti itu. Tapi ya rendah hati, belajar untuk biasa saja. Yesus luar biasa. Ya. Kadang-kala ada godaan-godaan, rasa tidak dihargai. Kok kenapa bukan saya yang doa penutup? Kenapa bukan saya yang harus tampil di depan? Itu biasa muncul. Tapi ternyata itu saya buat santai saja. Untuk mengingatkan saya ini cuma seorang hamba Tuhan. Posisinya naik, tapi tetap hamba Tuhan yang melayani. Makanya tadi 2005 sampai 2019 itu bukan 20 tahun. Itu berarti saya kurang dalam matematika itu. 15 tahun. Datanglah BOD, Direktur CMN itu ke Wamena. Ada Pria Sejati yang modul 2 namanya BMRS. Nah, mereka diskusi dengan saya. Kris, bagaimana kalau kamu ke Jakarta? Saya bilang, saya bawa dalam doa dulu. Saya berdoa dulu. Ya, orang yang pertama yang saya beritahu ya istri saya. Itu sebelum NSG 2015 atau jauh sebelumnya? Itu yang di Kemayoran itu tahun berapa? 2005. Grand Archio. Itu setelah 2015. Ya itu. Sebelumnya dia ngomong. Ya. Saya bawa dalam doa dulu. Saya coba bicara sama sahabat-sahabat saya. Waktu dengar itu impresinya atau yang dirasa tuh kayak gimana sih? Biasa aja. Sudah, hal kayak gini mungkin sempat terbersit dulu, pasti nanti akan ada tawaran atau memang nggak kepikir sama sekali, nggak ada hal-hal kayak Tidak terpikir, karena saya terpikirnya tidak mungkin. Terpikirnya tidak mungkin. Kalau bicara kontestan, saya sudah tereliminasi. Kenapa? Jauh. Nggak ada harapan lah ya. Tiketnya itu loh. Oke. Lanjut. Saya pasti tereliminasi. Setelah doa. Cuma saya heran, Direktur CMN ini BOD ngomong ke saya. Saya seperti percaya tidak percaya. Tapi tidak tahu lagi. Ya itu yang diomongin. Sekarang manusia saya muncul. Gimana saya di Jakarta? Bagaimana saya hidup? Tinggal di mana? Kehidupan sehari-hari nanti saya makan minum seperti apa? Tapi orang pertama yang saya beritahu lewat telepon adalah istri saya. Beberapa sahabat saya setelah istri saya beritahu juga. Gimana respon istri? Diam. Tidak percaya. Sebuah kesempatan, sebuah peluang yang sepertinya tidak mungkin. Tapi sedikit. Pernah nggak sih kepikir ada plan atau apapun lah itu? Kita satu hari kayaknya perlu ke Jakarta deh. Tidak ada. Jadi memang betul-betul sama sekali tidak terbayangkan ya. Tidak. Akan ada tawaran untuk akan stay di Jakarta. Ya. Istri katanya kan pendoa nih. Waktu dapatkan hal itu apa dia juga mendoakan secara khusus lagi untuk sebuah konfirmasi? Ya. Ya kaitannya tadi mungkin nanti mau gimana hidup di Jakarta.
Ini harus lepaskan ini, harus ini, dan pindah ke tempat yang baru dengan sesuatu yang betul-betul baru. Tahu nggak, Tuhan itu selalu ajarin aku dengan jawaban-jawaban yang sangat singkat. Ketika saya khawatir, ketika saya banyak hal yang saya pikirkan, dia jawab dengan singkat. 2-3 kata, 4 kata itu cukup. Jadi waktu saya khawatir, saya berpikir di mana, fasilitas apa yang saya dapat, berapa yang saya dapat terima. Padahal saya nyaman. Hampir setiap minggu saya pasti ada jadwal berkhotbah. Hampir setiap minggu saya bisa keluar daerah. Saya bisa pelayanan kemana-mana. Sekarang di Jakarta. Saya melihat. Simple ya. Dan saya terima itu. Itu aja. Lalu pindah ke Jakarta. Proses pindah. 2017 ya? 19. NSG kan 2019. Oh, 19. Iya, iya. Tidak banyak orang yang tahu. Tidak banyak orang yang tahu. Saya sudah tahu. Ya beda lah. Saya kan udah bilang, kau kan di depan. Tidak banyak orang yang tahu. Saya bisa buktikan itu waktu NSG 14 Februari 2019 waktu didoakan, itu banyak yang kaget, terkejut. Karena kepala kantornya adalah krisis yang dari Papua. Banyak yang kaget, wow. Ada yang Why? biasa gitu. Biasa. Jadi ya saya harus terima itu. Iya. Banyak yang heran, dan saya berkata, jangankan kamu heran, saya juga heran. Mungkin Tuhan terheran-heran. Waktu saya dimintain datang interview, ini lucu. Ya, bapak-bapak kita hadir meeting, tanya saya, bersedia. Saya bilang, kami udah berdoa, kami siap pindah. Terus mereka tanya, kami, karena ini harus profesional. Oh iya, profesional. Saya pikir pekerjaan, tapi harus ada gaji. Chris, menurut kamu kira-kira berapa ya rate buat kamu sebagai kepala kantor CNN Indonesia? Saya langsung jelaskan itu. Pak, saya dari tahun 1991 sampai hari ini, saya tidak tahu tentang gaji. Jadi, Bapak atur sendirilah. Kemudian sidang diskors. Pertemuan itu diskors. Saya disuruh keluar. Untuk bahas itu. Supaya mereka bisa bahas berapa. Saya disuruh keluar jalan-jalan, nanti ada telepon, saya balik lagi. Lalu saya dipanggil, Chris, kira-kira angka ini cukup nggak? Saya bilang, saya juga nggak tahu. Ini nih, Los Angeles lah. Hidup di Jakarta, saya pun nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Kalau gini cukup, ya cukup lah. Ya udah selesai, deal. Tapi saya juga nggak tahu nanti ya mau biayai saya perjalanan dengan istri, bawa barang-barang dari Jayapura ke Jakarta pakai pesawat apa, uangnya dari mana, tinggal di mana, saya nggak tahu. Saya tahu. Pasti nanti ada yang siapin. Tidak tahu. Ya iya. Kayaknya kau berasumsi itu salah. Oh, nggak boleh gitu. Iya. Karena saya yang tahu. Sekarang saya beritahu sama kamu. Oke, Serius. Ya. Nggak ada biayai tiket kami berangkat. Nggak ada. Saya cerita ini bukan saya protes. CNN katanya pria sejati. Nggak, aku nggak mau. Kita harus lihat posisi di mana dalam ketidakmengertian dan kebodohan kita, Tuhan kirim juga malaikat-malaikat yang lain untuk bukakan jalan. Ini yang saya pikir yang Tuhan Yesus pernah omongin bahwa apa yang dianggap dunia bodoh itu justru jadi hikmat, di mana Tuhan bisa melakukan
banyak perkara ya, tadi misalnya ada malaikat Tuhan yang ya kayaknya sih silly ya, tapi kan itu nyata. Dan saya lakukan yang sama juga. Saya tidak menuliskan di WhatsApp saya, mohon bantu dalam doa. Hambamu tidak tahu terbang dengan pesawat apa. Jadi singkat cerita, bagaimana Tuhan menyediakan fasilitas-fasilitas dalam proses pindah. Iya. Termasuk tinggal di Jakarta, Termasuk tinggal di Jakarta. belum ada persiapan. Ngineplah di sahabat saya di satu gereja. Nah, ini pasti kau tahu. Ada ruangan khusus pastorinya. Iya. Disitulah seminggu saya tinggal. Nggak ada kendaraan. Itu tahu. Nah, ini kau tahu ceritanya. Saya nggak ada kendaraan. Iya. Orang dikirimlah Tuhan malaikat seseorang memberikan kendaraan bagi saya. Malah saya dibilang, coba cari-cari deh rumahmu tinggal di mana. Haleluya. Naik motor, hujan-hujanan di ibu kota negara, jalanin. Itu ada nggak kepikir lagi, maksudnya bukan kepikir, si iblis ini udah, lu jadi cuma jauh-jauh dari Papua cuma untuk kayak gini doang ini? Ada. Itu kan. Ada. Naik motor, Hujan-hujan. Mau cari di mana? Gitu. Tapi yang namanya kualitas kehidupan nggak mempengaruhi. Maksudnya kualitas kehidupannya memang sudah teruji ya. Justru itulah yang membuat saya terus diuji untuk kenapa sih kamu mau pindah Jakarta? Kan kamu sudah nyaman di Papua, di Sentani. Kamu mau cari apa? Bukan. Saya nggak cari kekayaan. Saya sedang dibawa Tuhan kepada kerinduan yang biasanya kami tahun 1996 saya di gereja di Sentani itu, kami selalu yakin bahwa Papua bisa memberkati bangsa-bangsa, bahwa orang-orang Papua bisa. Itu saya sadar kemudian setelah ada di sini. Setelah ada di Jakarta. Kalau orang Jakarta yang memimpin jadi kepala kantor, wajar. Pertanyaannya orang dari Papua yang memimpin jadi kepala kantor membawahi wilayah dan area dengan staf semua yang volunteer dari berbagai denominasi gereja 1.300 orang. Dan kemudian dari Papua yang memimpin. Itu siapa? Gitu loh. Saya memang tidak bertanya sama direktur saya, CMN. Kok bisa? Apa sih yang membuat kalian? Mungkin pernah, tapi saya lupa. Saya berpikir syukur Tuhan melupakan itu di pikiran saya supaya saya jangan jadi sombong. Tapi saya yakin ada sesuatu yang mereka monitor saya dari jauh, dari Jakarta, dan melihat Papua beda sekali dengan wilayah yang lain. Sangat berbeda. Mungkin dalam hal data, dalam hal jadwal, dalam hal administrasi, mungkin sangat bagus kontribusinya dan lain sebagainya. Kau juga tahu lah, jangan pura-pura nggak tahu. Kalau begitu saya yakin kau tahu. Iya, sangat tahu. Begitu. Jadi situasinya, tapi saya belajar tidak mengeluh. Saya bukan fasilitas apa yang kamu mau siapkan, baru saya akan datang. Kalau kalian nggak siapkan fasilitas, saya nggak datang. Bukan. Jadi bisa nggak dikatakan seperti ini? Memang mungkin tidak ada hal yang spesifik tentang panggilan untuk melayani di Jakarta. Tadi mungkin sempat ngobrol sebentar kan, bahwa saya melihat mungkin saya sebutnya falsafah hidup ya. Hidup ini adalah sebuah panggilan misi, di mana seorang utusan misi itu nggak pernah bertanya, nanti saya di sana bagaimana? Apa yang kau makan dan minum pakai? Enggak. Orang misi, dia sudah mendedikasikan 100% hidupnya untuk Tuhan. Nah itu. Dia tidak mempunyai kepentingan apapun selain hanya kepentingan Tuhan yang diwujud nyatakan dalam hidupnya dia. Gitu.
Saya kalimat Matius 28 sampai ke ujung bumi. Kalimat ujung bumi itu bagi saya orang misi. Itulah sekarang saya dengan keluarga dari Jakarta. Ujung bumi mana lagi yang Tuhan bawa? Saya nggak tahu. Jadi kita tidak boleh membatasi Tuhan dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita rencanakan. Kita meluaskan seluas-luasnya apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Makanya waktu saya ke Jakarta, hanya kalimat itu saja yang Tuhan ngomong. Kalau dalam dialek orang Papua, Yesus kira-kira berkata begini, di Papua saja saya pelihara ku, apalagi yang cuma di ibu kota negara. Itu yang saya pegang sampai hari ini. Itu aja. Pak Kris, mungkin agak lebih dalam lagi nih. Kalau dalam sebuah statement apa sih yang bisa menggambarkan semua karya Tuhan, semua pemeliharaan dan kasih setia Tuhan dalam seluruh aspek? Di Camp Pria Sejati itu ada statement, tanggung jawab itu bukan dilihat dari usia, tapi dari penerimaan akan tanggung jawab. Jadi bukan karena umur, tua makin senior. Karena pertama orang gak yakin bagaimana dia bisa akan memimpin semen sebagai kepala kantor. Itu dengar di kuping saya. Diragukan ya? Diragukan. Mereka bilang, kok bisa? Saya juga gak ngerti, aku bilang. Karena pertama saya gak pernah cari-cari muka. Karena muka saya udah di muka. Oh iya betul. Muka. Sudah ada kan? Iya, apalagi di Google. Kok jadi gitu? Aku heran, Chris, kok kamu bisa seperti begitu? Saya bilang gak usah lah. Karena saya percaya Tuhan pasti pelihara. Jadi saya yakin sekarang Tuhan sedang bawa saya ke dimensi ini. Jadi berkat bagi Indonesia. Selanjutnya, kita lihat apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Itu aja. Ada nggak sih plan yang sedang direncanakan dan didoakan dalam waktu ke depan ini? Ada. Apa itu Pak? Saya nggak bisa sampaikan di sini karena ini kan semua udah akan nonton. Berarti nanti dikirain SMS bisik-bisik lagi. Saya pikir sih Nanti kalau jadi, ya, kamu undang saya lagi, baru saya ceritain. Itu loh. Kalau enggak seru. Saya sih juga ngerasa bukan. Saya gini. Kita kan buat podcast ini bukan dalam rangka sesuatu, enggak sih. Kita pengen mendengar secara tulus ya, walaupun ada orang nggak bisa melihat hal itu, tapi paling tidak pasti ada orang yang bisa menyimak dan menangkap maksud ini, ya bahwa misalnya nih ada sosok seorang Krisasiang yang percaya banget bahwa hidupnya adalah sebuah pengabdian panggilan misi. Notabene untuk sekarang itu barang aneh. Tapi sebenarnya kita lagi butuh hal-hal seperti itu gitu. Untuk melihat, bukan Tuhan nggak mampu sih, untuk melihat di dunia yang seperti sekarang ini Tuhan nyata loh. Karena ada contoh ini. Nah cuma kan hal itu tuh jarang keluar. Yang tahu juga mungkin hanya sebagian orang Papua. Kalau lebih kecil lagi mungkin hanya orang-orang di sekitar Pak Kris saja yang memang tahu tentang kehidupan yang Pak Kris jalan dan yang memang mengenal itu. Makanya saya rasa bagian dari podcast ini ya, kalau orang melihatnya itu sebagai bisik-bisik, silakan monggo gitu. Tapi ya kita percaya hal ini nanti bisa dibuktikan di waktu-waktu yang akan datang. Kan waktu akan menguji segala sesuatunya, ya kan? Betul. Baik atau benarnya, buahnya itu seperti apa gitu. Ya. Jadi saya pikir mungkin ya memang saya akan simpan dulu tuh. Cuman saya kan bertanya. Iya, saya kan punya hak untuk tidak menjawab. Kan suka-suka saya. Siapa tahu terpancing kan? Enggak, karena umpanmu kurang menarik.
umpan pancingan. Gini, saya kasih bocoran ya. Bocorannya adalah di semen kita ini kan ada priorisasi. Priorisasi pengurusan, nanti dievaluasi lagi, kita akan lihat. Nah, disitulah kamu akan lihat nanti. Berarti kan waktunya nggak lama lagi. Disitulah. Oke lah. Tapi begini, Oi, minimal saya dengan keluarga bisa berbuat sesuatu yang bisa mempengaruhi, berdampak bagi banyak orang dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Nanti selanjutnya Tuhan bawa kami kemana, ya nanti kita lihat ke depannya. Itu aja. Oke. Dari obrolan ini, kita sudah sempat membahas bahwa memang hidup memang sebuah panggilan. Ya. Hanya saja kita percaya nggak dengan panggilan itu? Kalaupun sudah percaya, kita mau hidupi nggak?